Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya, Prodiakon Aloysius Gonzaga Markus Parnaswito dari Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria, Boyolali. Dalam renungan pagi hari ini, Sabtu 14 Februari tahun 2026. Salam sejahtera untuk saudara sekalian. Kita mengawali hari ini tentu saja dengan ucapan syukur dan sukacita karena Tuhan membimbing, menuntun, memberkati saudara dan saya. Berapa banyak di antara saudara yang hari ini sudah mengawali hari dengan pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa terima kasih Tuhan untuk hari ini. Ada sebagian di antara saudara dan saya yang mungkin begitu bangun tidur hari ini sudah teringat kepada tugas, beban, kewajiban, dan pekerjaan yang menumpuk sehingga tidak sempat untuk hening sejenak dan mengucap syukur kepada Tuhan. Namun tidak mengapa, setiap kita punya pergulatan dan dilemanya sendiri-sendiri, punya dinamika kehidupan sendiri-sendiri dalam menjalani hidup kita hari demi hari. Mari saudara, kita belajar sedikit mengenai renungan firman Allah hari ini. Saya ingin mengajak saudara sedikit belajar tentang renungan dari bacaan Alkitab hari ini yang diambil dari bacaan pertama, yakni dari 1 Raja-Raja 12 pasal 12 ayat yang 26 sampai 32 dan dilanjutkan yakni pasal 13 ayat 33 dan 34. Ya. Kemudian kita juga akan sedikit belajar dari Injil di mana Allah Tuhan Yesus memberkati dengan mukjizat kepada orang-orang yang pada masa itu berkumpul mengikuti Yesus di bukit. Mukjizat 5 roti dan 2 ikan yang mencukupi menurut Markus ini adalah 4.000 orang saudara ya. Ternyata ada sedikit perbedaan angka antara Markus, Lukas, Yohanes dan Matius mengenai jumlah mukjizat yang diberikan dari 5 roti dan 2 ikan ini. Tapi itu tidak mengapa, kita tidak akan memperdebatkan mengenai sejarah itu, namun kita akan belajar tentang kasih Allah dan pengharapan kita terhadap Allah dan Allah yang hidup yang selalu mengawasi kita dari segala keadaan kita dan menjadi penolong bagi saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sedikit belajar tentang kisah dari bacaan pertama, yakni dari 1 Raja-Raja ini saudara ya, 1 Raja-Raja 12, 26 dan 3 sampai 32, yakni kisah tentang Yerobeam. Sesungguhnya Yerobeam ini adalah raja berikutnya yang dipilih oleh Allah sendiri untuk memimpin 10 suku Israel ya, yang karena terkoyaknya pemerintahan Israel pada masa pemerintahan Raja Salomo yang terkoyak menjadi 2 kubu, yakni suku Yehuda 2 suku dan orang-orang Yehuda di 2 suku, dan kemudian bangsa Israel sendiri adalah 10 suku. Dan di 10 suku ini dipilihlah pemimpin raja baru oleh Allah ditentukan, yaitu Abdi Salomo yang bernama Yerobeam saudara. Dan Yerobeam ini diharapkan bisa membawa umat ini berbalik kembali kepada Allah. Namun apa yang kita lihat dari bacaan ini, ternyata dosa yang pernah dibuat Daud diwariskan kepada Salomo, ya, dilakukan kejahatan-kejahatan di mata Allah, dan ternyata kepada Yerobeam ini dosa ini juga dilakukan bahkan lebih kreatif, lebih masif, dan dalam bahasa sekarang itu lebih tidak terkontrol dan gila-gila. Mari kita belajar sedikit saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yerobeam pada masa pemerintah hayal saudara, Yerobeam itu membuat banyak sekali bukit-bukit persembahan ya kepada allah-allah palsu atau allah-allah ciptaannya sendiri, dan salah satu yang terkenal adalah lembu tuangan, lembu emas yang disembah saudara, dan orang-orang di sana menyembah Tuhan dan mengorbankan kurban bakaran kepada allah-allah palsu buatan mereka sendiri. Dan ini satu hal yang sangat mendukakan hati Allah. Sebetulnya di masa-masa ini Allah selalu memberikan tanda-tanda kepada Yerobeam dengan tujuan tanda-tanda sesuatu yang buruk ya, supaya Yerobeam ini berbalik kepada Tuhan. Namun Yerobeam tidak mengindahkan itu semua, justru dia semakin bebal pemikirannya sehingga dia semakin masih membuat bukit-bukit persembahan bagi allah-allah palsu. Dan bahkan fatalnya Yerobeam ini mengangkat imam-imam juga, imam-imam asal-asalan. Jadi semua orang rakyat biasa yang ingin dan mau menjadi imam diangkatnya menjadi imam untuk memimpin peribadatan di bukit-bukit buatannya saudara ya. Namun karena kesalahan Yerobeam yang fatal ini Tuhan tidak berkenan. Sesungguhnya Yerobeam pun di masa pemerintahannya dia merasa takut kalau jangan-jangan rakyatnya sendiri atau mungkin dari kaum Yehuda yang ada di kubu seberang itu diam-diam akan membunuh dia, dan kemudian rakyat ini kembali berbalik kepada Allahnya Yerusalem, yakni Allah sejati ya, Allah nenek moyang mereka ya, dari Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub,
Raja Daud, Salomo dan seterusnya sehingga ke Yerobeam ini. Namun di akhir kisahnya Yerobeam tidak berbalik, namun dia semakin masih melakukan kejahatannya dan tidak memperdulikan Allah. Oleh sebab itu Allah menjadi tidak senang dan akhirnya memutuskan untuk membasmi seluruh keturunan Yerobeam hingga ke akar-akarnya tidak tersisa. Bahkan meninggalnya keturunan Yerobeam ini pun tidak ada yang dimakamkan secara hormat. Jasad-jasad dari nyawa-nyawa mereka ya yang meninggal ini dimakan burung gagak, dimakan serigala, dimakan harimau, dan seperti itu. Dan hanya satu yang dimakamkan secara normal, yakni anak Yerobeam, di mana masa penghakiman itu belum dilaksanakan, baru tanda awal. Dan yang dikasih Tuhan, dari sini kita belajar bahwa murka Allah tidak terelakkan. Kita mau belajar berapa banyak di masa yang sulit seperti yang dialami Yerobeam, masa transisi, masa yang tidak pasti, masa yang kacau ini, tidak mencari Allah, justru mencari solusi sendiri. Yerobeam pada waktu itu mencari solusi sendiri, membangun kekuatannya sendiri menurut versinya, supaya mengamankan kekuasaan dan seterusnya, saudara, kedudukannya. Namun ternyata Yerobeam asal fatal, saudara. Berapa banyak di antara kita yang mungkin dalam situasi sulit yang relevan di saat ini, mungkin sedang dalam keadaan sakit penyakit, mungkin tekanan finansial dan perekonomian yang sedang lesu, saudara. Mungkin saudara kehilangan harapan dan iman percayamu kepada Allah menjadi luntur, lalu saudara mencari cara-cara yang baik menurut pemikiran saudara sendiri, tapi saudara meninggalkan Allah sebagai sumber yang hidup itu, saudara. Yang dikasih Tuhan, di dalam renungan singkat ini saya ingin mengingatkan kepada saudara, jangan takut, jangan gentar, sebab Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup, Tuhan mengawasi saudara dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan saat saudara tidur pun, saudara diawasi oleh Tuhan dan dicintai oleh Allah. Tugas kita hanya percaya penuh, bekerja dengan rajin, supaya kita dipercaya menerima talenta-talenta yang bermanfaat dan menopang kehidupan saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kisah ini kita melihat kisah anak manusia Yerobeam yang di masa kalut, masa sulit, masa kehilangan harapan, dia mencari solusi menurut dia dan ternyata salah besar dan berujung kepada maut, bahkan kepada keturunannya pun dimusnahkan hingga tuntas, hingga habis, hingga tidak tersisa. Saya pikir kita tidak perlu menjadi seperti Yerobeam, cukup kita menjadi hamba-hamba Allah, anak-anak Tuhan yang taat. Dan mari kita belajar di kisah yang lain, yakni dari Markus 8 ayat 1 dan ke-10, di mana Allah melalui Tuhan Yesus memberikan mukjizat dan pengharapan baru di saat tidak ada makanan di bukit. Orang-orang yang mengikuti Yesus begitu banyak, sementara hari sudah menjelang mulai gelap, tidak ada makanan, dan Tuhan Yesus membuat mukjizat. Kita lihat sikap para murid, ya murid-murid Yesus, para rasul pada masa itu yang taat kepada perintah Tuhan untuk mencari di mana ada makanan. Dan para murid jawab, Tuhan, di saat ini sudah menjelang sore, ini juga di padang rumput jauh dari perkampungan, mana ada makanan. Lalu dicarilah di antara mereka dan adalah makanan, yakni 5 roti dan 2 ekor ikan milik anak-anak kecil, saudara. Lalu dibawa ke sana dan dibawa di dalam doa, dipecah-pecah, dibagi-bagi kepada murid, kemudian didoakan Tuhan Yesus dan mukjizat pun terjadi, saudara. Sehingga dari makanan itu masih bisa mencukupi 4.000 orang menurut Markus ini, dan menjadi kenyang dan bahkan masih tersisa 12 bakul begitu ya, tapi versi Markus ini agak berbeda ya. Terima kasih Tuhan, di sini kita akan meladani para murid yang taat setia dan percaya dan beriman, percaya, berpengharapan kepada karya Tuhan, dan mereka menikmati berkat itu. Sangat berbeda dengan kisah masa lalu di zamannya Yerobeam di Perjanjian Lama, yakni di kisah raja-raja ini, di mana dalam keadaan yang sulit Yerobeam memutuskan untuk mencari solusi sendiri sehingga menjadi gagal dan justru Allah tidak suka. Sementara di kisah bersama Yesus, yakni para murid dan 4.000 orang ini mendapatkan karya mukjizat yang ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini saya mau mengajak saudara, tetaplah percaya kepada ketetapan Injil, tetaplah percaya pada ketetapan iman yang telah saudara terima, baik melalui baptis saudara, melalui iman yang Anda pelajari sejak Anda pertama menerima Yesus. Karena itu adalah jalan yang terbaik yang ada hingga saat ini. Saudara dengan kasih Tuhan, tetaplah melakukan hal yang baik, tetaplah beriman meskipun saudara dalam keadaan yang sulit, tetaplah berdoa, tetaplah membaca firman Allah ini sebagai peta penuntun buat kehidupan saudara dan saya, karena inilah sumber hidup yang sejati. Jangan mengumpulkan keduniawian seperti yang dilakukan seperti Raja Yerobeam ini, namun kumpulkanlah
hal-hal yang baik yang membawa kita kepada pemeliharaan ilahi. Tidak usah menginginkan segala sesuatu yang muluk-muluk, namun cukupkanlah aku Tuhan dengan apa yang sesuai menurut takaran-Mu, dan itu mencukupi segala kebutuhan karena Engkau adalah Allah yang ajaib. Saudara kasih Tuhan, demikianlah renungan singkat dari bacaan renungan firman Allah dari Alkitab hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan berguna, bermanfaat untuk menyemangati, memberkati, dan menguatkan kehidupan saudara, setidaknya untuk menjalani kehidupan saudara hari ini. Akhir kata, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.